Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia. Saya masih terus sebenarnya tidak begitu enak mendengarkan survei ini yang mengatakan kalau perempuan itu tidak selalu jujur. Tapi alasan yang Anda bisa dengar tadi bahwa kebanyakan adalah untuk kebaikan. Dan ini para pria-pria terkadang responnya ya yang membuat kita terpaksa tidak jujur. Langsung sudah ada telepon untuk interaktif dengan dialog ini, ada Pak Toha di Palembang kalau saya tidak salah. Pak Toha, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Wahyu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Toha, apa tanggapan mengenai obrolan kita pagi ini nih? Perempuan ada ketidakjujurannya di keluarga. Iya, ada satu tidak kejujuran. Saya pedagang, uangnya akan diserahkan semua kepada istri. Sedangkan kita membutuhkan untuk mengasihi keluarga. Nah, yang saya tanyakan kepada istri, tapi istri tidak jawabnya uang itu habis. Nah, saya minta tanggapan dengan Ibu Gustiana. Itu aja, terima kasih Mas Bayu. Ya, sama-sama Pak Toha ya. Curhat langsung ya, ini terjadi real begitu. Sebelum kita jawab, satu lagi ada ya. satu lagi. Ada Ibu Hana di Subang. Selamat pagi Ibu Hana. Ibu Hana, Ibu. selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, silakan Ibu. Selamat pagi. Ini dengan Ibu Hana. Ya, Ibu silakan. Ini saya mau menanyakan kepada Ibu. Saya mempunyai kakak ipar. Jadi kakak saya kandung dari laki-laki kan bekerja pelayaran. Minimal kan gajinya besar. Jadi saya mempertanyakan kenapa kakak saya pulang dari pelayaran, kenapa hasil kerjanya itu nggak kelihatan, hasil upah kerja dia selama 6 bulan gitu. Ya, jadi Ibu mungkin mengkhawatirkan ada pengelolaan yang tidak begitu baik begitu ya, dengan penghasilan yang cukup banyak tapi tidak terlihat. Nah, siapa tahu di suaminya nggak jujur ini ya, saya nggak tahu. Itu begitu Ibu Hana pertanyaannya? Nggak, kebetulan suaminya kan kakak saya. Ya. Jadi saya mau mempertanyakan kalau misalnya kakak saya kerja kan membutuhkan untuk memproses ijazah pelayar kan membutuhkan duit juga. Ya. Tapi dia ngutang ke sana ngutang ke sini gitu untuk untuk masuk kerja lagi begitu. Sedangkan dia kan gajinya kan besar, selama sebulan kan gajinya cukup besar. Jadi kenapa hasil kerjanya itu selama 6 bulan nggak kelihatan untuk menutupi dia nanti kerja lagi begitu. Oke, baik, terima kasih Ibu terima Hana. kasih. Ya, ada beberapa yang patut dijawab oleh narasumber kita ini ya. Yang pertama, Mbak Pak Irma Toha. nih, dari Pak Toha ya. Toha. Jadi kalau istrinya ditanya uang yang kemarin saya kasih udah habis. Nah, dia jadi nggak percaya sekarang. Tadi Pak Toha itu kan ingin memberikan pada keluarganya ya gitu ya. Kalau saran saya sih sebenarnya dari awal dibicarakan saja gitu ya. Artinya kan Pak Toha ini adalah kepala keluarga gitu ya. Jadi pengelolaan keuangan diserahkan pada istri, tapi sejak awal itu sudah ada manajemennya sudah harus benar dulu gitu ya. Misalkan Pak Toha mengatakan pada istri, saya memang akan menyisihkan sebagian uang saya ini untuk diberikan pada ibu saya atau orang tua saya gitu ya. Setelah itu baru diserahkan pada si istri gitu ya untuk misalnya kebutuhan sekolah, tabungan dan lain sebagainya. Nah, itu memang harus dari awal disepakati bersama gitu. Karena Bahkan kalau dibicarakan Sudah dibajatkan berarti segini untuk berapa nih keluarga yang besar. bisa dipakai gitu ya. untuk memberikan kepada keluarganya Pak Toha. Karena Itu kan kira-kira ya Pak Toha ini kan juga merasa punya tanggung jawab sebagai anak ya pada orang tuanya sendiri. Jadi dari awal itu sudah harus ada kesepakatan sih sebetulnya. Itu kalau kita bicara yang terburuk, Mbak Irma, kalau memang benar ternyata ada uangnya tapi dibilang saja habis oleh istrinya. Kalau benar-benar sudah jujur, ini ada rasa tidak percaya tampaknya para kaum pria. Gimana tuh caranya kalau kita pada ibu atau mungkin wanita-wanita yang sebenarnya sudah mengatakan hal yang jujur, tapi ada kemungkinan-kemungkinan karena traumatik, mungkin bohong dan lain sebagainya. Apa yang harus diperbaiki? Acceptance ya, proses penerimaan si suami itu sendiri terhadap kondisi yang ada gitu. Memang mungkin saja seburuk-buruknya memang besar pasak daripada tiang gitu ya. Banyak yang terjadi bahwa
si ibu pontang-panting nih gimana caranya mengelola Menutupi, keuangan, menutupi tambal sulam. Ada yang seperti itu tanpa membicarakan itu pada si suami atau ayah anak ini. Pokoknya di handle sendiri Iya, saja begitu gitu. ya. Nah, mungkin saja seperti itu. Nah, situasi ini kan harus di-sharing bersama gitu ya. Jadi memang proses penerimaan si suami terhadap kondisi ini gitu. Jadi itu yang paling penting juga. Jadi komunikasinya ya. Komunikasi. Ya, ya. betul. Yang kedua Kalau ini kasus Ibu Ibu Hana. Hana di Subang itu, Tadi saya kurang jelas artinya Iya. apakah si kakaknya ini sudah beristri atau Iya. tidak. Iya. Itu tadi Jadi informasinya. sebenarnya saya tangkap adalah Ibu Hana mengatakan penghasilan kakaknya sebenarnya harusnya besar. Iya. Apalagi untuk ditabung untuk melanjutkan lagi sekolah pelayaran dan lain sebagainya. Tapi kok tidak kelihatan kelihatan, hasilnya. betul. Nah, ini saya juga agak bingung sebenarnya pertanyaan Ibu Hana ya. Bagaimana kita Mungkin menjawabnya? kalau saya lihat sih sebetulnya pengelolaan keuangan pribadi si kakak ini yang perlu kita pertanyakan sih sebetulnya. Karena kan bisa saja mungkin untuk entertainment saya nggak tahu juga karena kehidupan di laut gitu ya 6 bulan berlayar dan lain sebagainya, atau mungkin saja si kakak ini berinvestasi tanpa memberitahu pada pihak keluarga gitu ya. Itu yang perlu kita cari tahu sih. Mungkin yang kabar baiknya karena Bu Hana ini concern gitu Iya. sama keadaan finansial si kakak gitu ya, kok nggak kelihatan gitu ya dari segi materinya, dari fisiknya nih apa. Nah itu Iya. yang perlu dicari tahu sih oke, sebetulnya. pokoknya komunikasi harus terjadi ya. Iya, Kalau itu betul. belum terjadi, ayo harus terjadi. Dimulai. Penggunaannya atau apa dan segala Iya, macam. keterbukaan Sedikit juga. ya, ke Mbak Is, ini sebetulnya benang merahnya nanti akan apa sih di dalam Gramedia Majalah yang begitu banyak? Ini dimulai dengan Nova. Saya yakin tidak survei hanya ini. wanita yang akan Iya, disurvei. betul. Jadi memang tahun lalu itu kita mencanangkan bahwa di 2015 ini kita punya campaign Indonesia Jujur. Ya, Nah, kita kan media masing-masing beda-beda segmentasinya. Nah, kebetulan Nova kan perempuan, jadi memang di perempuan lah kami mengukur kejujuran kami sendiri gitu kan. Kemudian di media anak pun begitu, mereka mengukur soal kejujuran dan ketidakjujuran di dunia anak-anak. Kemudian ada di majalah Kawanku, kemudian di Nakita soal parenting, kemudian di Intisari dan segala macam. Memang ujungnya kita pengen ada sebuah kondisi yang kemudian solusinya seperti apa sih gitu. Kalau mau Ketika ini kan Indonesia sudah terjadi, jujur, Iya. dimulailah itu dari dimulai dari rumah. keluarga. Dimulailah dari keluarga Oh. karena bagaimanapun orang tua terutama ibu itu kan menjadi Menteri pilar atau Keuangan keluarga. menjadi peletak dasar Ya. untuk moral kan. Baik. Ibulah yang mengajarkan pertama kali bagaimana perilaku baik pada anak-anaknya. Ya. Ya, Ibu Nah, sudah dimulai, warga sudah dimulai. Selanjutnya saya titip pesan mungkin ada indeks ketidakjujuran pada suami. Iya. Boleh itu, Mbak Ada Ines? di pria, Itu nggak ada usah juga. Pasti yang kayaknya, nggak usah menarik. disurvei udah Sudah ketahuan. ketahuan ya. Pembacanya kan ketahuan. sama pada ibu-ibu ya. Kan Mudah-mudahan. sudah ada uang Glory lelaki ini itu. Itu ya. Terima kasih Mbak Is. Iya, Walaupun waktu kita sama-sama. singkat, Mbak Irma kita sudah berbincang dan mudah-mudahan ini membawa inspirasi bagi Anda. Kita akan nantikan seperti apa garis besar ya dari indeks kejujuran ini kemudian kepada anak dan juga kepada kepala rumah tangga sehingga Indonesia bisa menjadi Wah, lebih baik. ini tablet Novanya sudah terbit ya? Sudah. Edisi yang belum lama. Jadi gini, waktu surveinya itu di Februari, Ya. kemudian ada artikelnya beruntun, nanti akan terus dengan artikel yang berbeda-beda, Akan tetapi berlanjut memang sepanjang tahun 2015 ini nyawanya ya. adalah soal kejujuran. Oh. Bahwa kejujuran itu bisa dimulai dari rumah, kemudian di lingkungan terkecil, di sekolah, di mana terus gitu. Iya. Sehingga itu membesar menjadi Indonesia yang lebih baik. Oke. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Yang satu ini nanti usai jeda kita akan bicara juga soal sebenarnya bukan berarti kalau kita berdandan atau juga kita bermakeup ini tidak jujur dengan muka kita aslinya. Tapi ini perlu loh gitu kan untuk kepercayaan diri atau mungkin untuk hari-hari penting, hari istimewa. Kita akan bahas bersama dengan YouTubers yang memberikan banyak Tutorial cara-cara memakai tutorial. hijab. Ya, usai jeda.